Tas gua kemalingan di musola stasiun Bekasi pada tanggal 16 November 2022 hari Rabu. Kejadiannya sekitar jam setengah 2. Kemalingan karena gua ketika zuhur tidak meletakkan tas gua di depan gua atau di tempat yang bisa gua pandang. Gua naruhnya di belakang gua. Itu sekian. Itu adalah berita utamanya. Itu adalah pokok utamanya. Kalau yang cuma sekedar mau tahu ya udah cukup sampai di sini aja. Cuma setelah ini gue bakal cerita story behind the news, cerita di balik beritanya. Jadi ya pertama-tama selamat pagi. Selamat datang di Yok Podcast. Udah lama gue nggak bikin podcast. Ini gue ngerekam pagi Selasa 23 November 2022. Gue baru aja selesai ngurus M-Banking di Bank BRI karena pergantian device kan, pergantian perangkat. Jadi itu sudah dipastikan itu jadi salah satu hari terburuk gue selama hidup. Dan di November di tahun ini itu adalah hari terburuk gue. Di tahun 2002 ini itu adalah hari terburuk gue. Beda pernyataan ya. Ya itu pokoknya adalah hari terburuk gue selama tahun 2022 ini. Gue bener-bener gak nyangka, gue bener-bener kaget, gue bener-bener sedih. Ketika kehilangan itu tuh gue beneran dari pas malam tuh, pas gue nyampe rumah pokoknya sebelum gue tidur lah, itu tuh gue bener-bener ini kayak melamun gitu, tapi gak melamun, bengong juga enggak. Gue tuh mikirin apa aja data yang hilang. Masih pagi loh, banyak banget kenapa kayak gitu loh. Yang pertama gue pikirin tuh apa aja data yang hilang, apa aja data yang udah gue backup, apa aja data yang bisa dibikin lagi gitu, dan apa aja data yang nggak bisa benar-benar hilang, nggak bisa diperbaikin, jadi benar-benar hilang gitu. Dan ya itu berjam-jam itu gue nggak bisa tidur itu. Jadi gue baru bisa tidur jam 3 gitu, gelisah lah. Karena ya ya karena nggak terima, kesel, sedih, semua campur jadi satu bro. Gue nggak nyangka yang kehilangan tas gue. Ini lucu juga nih. Jadi di tas gue kan bentuknya handbag ya, tas kecil ya. Yang hilang itu tuh pertama handphone, kedua power bank, ketiga baterai laptop. Nah, mungkin kalian pada bingung nih kenapa baterai laptop sama laptop gue dipisah. Ceritanya panjang lah intinya. Tapi kalau temen dekat gue pasti tahu lah kenapa laptop sama baterai gue dipisah. Jadi, gue seinget gue juga masih ada duit sih di situ. Cuma I don't care about the money. I care about the data, my data. Ya usah. Jadi kronologinya begini, gue ceritain. Di hari itu gue lagi ada penugasan wawancara ke Sawangan, Depok. Kalau ada yang inget, gue tuh sempat chat teman-teman gue gitu kayak malamnya nih ya, hari Selasa malamnya gue bilang Sawangan tuh di mana ya, turun di mana ya gitu lah gitu. Sampai akhirnya ya gue tahu kalau dari Bekasi naik KRL ke Sawangan itu turun di stasiun Depok Baru. Nah dari stasiun Depok Baru ke tempat pertemuan gue sama narasumber itu tuh sekitar 10 miles 10 miles ya, sekitar segitulah, agak jauh memang. Gue sampai bayar Gojek itu 40-an ribu karena memang di daerah situ nggak ada akses KRL gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa sih kalau naik angkutan umum gue nggak ngerti, jadi udahlah Gojek aja gitu yang simple. Dan setelah itu udah selesai, semua lancar gitu. Walaupun ya pas gue brengseknya bangsatnya tuh rekaman gue tuh hasilnya nggak jelas karena ada tetangga yang lagi renovasi rumah. Lu ngerti kan ya, suara apa ya, suara gerinda, suara palu, suara apa lah gitu. Di situ di stasiun nih pas gue pulang ke rumah jam siang lah, jam 1-an, jam 12-an gitu, gue dalam kereta mikir gini, aduh ini mah harus dijernihin dulu nih pakai aplikasi nih gitu. Jadi di kereta tuh gue kondisi pakai earphone sama megang HP. Gue kondisi dengerin musik, gue lagi dengerin musik.
Terus yang gue inget ketika gue sampai di stasiun Bekasi, ketika gue mau turun, gue naro HP gue sambil digulung-gulung earphone gue, terus gue taruh tas. Setelah itu gue lanjut ke musola karena gue belum zuhur. Akhirnya gue zuhur, dan memang ya gue akuin gue salah, tapi tolong jangan diomelin lah. Gue cerita ke beberapa teman gue malah diomelin aja ya, lu sih naruh tas ini, kata nggak ada satupun yang nyalain malingnya gitu ya. Itu mah sama aja ngasih orang gitu. Nah ya lah, kenapa jadi gue yang harus diceramahin gitu, kenapa dia kayak ini gitu, nggak diceramahin gitu. I mean I know gitu, kesempatan itu bisa membuat orang jadi jahat gitu. Cuma kan kalau orangnya itu ngerti mana yang benar mana yang salah, kan harusnya nggak diambil gitu. Oke, kembali ke tas kronologi tadi. Jadi gue zuhur, tas gue taruh belakang. Padahal belakang gue persis loh. Aduh parah banget, belakang gue persis. Jadi itu pun sih ada nggak ya kota tuh yang nggak ada knalpot begitu. Dengarnya tuh ngeselin banget ya gitu. Jadi gue taruh di belakang kaki gue, dan gue sama sekali nggak ngeh kalau ada apapun di sekitar gue gitu ya. Namanya juga lagi sholat kan ya, harus khusyuk, harus fokus gitu. Padahal kalau tahu mah itu gue tinggal langsung apa bahasa ininya ya, heel kick apa sebenarnya. Aduh anjir, ada gue nggak jadi cerita. Itu kalau tahu gitu gue tendang gitu. Cuma ya udahlah. Jadi pas waktu gue ngeh kalau gue kehilangan, gue langsung tanya ke bapak-bapak yang lagi nongkrong, yang lagi nongkrong lagi, yang lagi duduk di situ gitu. Terus dia bilangnya enggak mas, saya enggak gitu. Dan dia ngerasa ya gue padahal nanya baik-baik, Pak maaf, tadi tas saya di sini ada, cuma kok nggak ada ya Pak gitu. Terus gue bilang ini, Bapak ngeliat ini nggak, orang yang mencurigakan itu iseng gitu. Nah dia nih ya, menurut gua dia serasa dituduh gitu. Gua mas enggak. Pas gue nanya baik-baik gitu. Gue juga kayak nggak ngerasa sedikit pun kalau dia yang ngambil gitu, karena ya mungkin gue salah tunggu. Cuma dia langsung ini, dia kan cuma bawa goodie bag ya. Habis itu goodie bagnya tuh bener-bener dijatuhin semua gitu. Nih saya nggak ini kan, saya tuh cuma istirahat mas, gini dong ya. Iya Pak gitu. Iya Pak gitu. Habis itu gue keluar, gue cek di sepatu tuh ada bapak-bapak gitu. Gue tanya, mas maaf, lihat handphone nggak, lihat tas nggak gitu. Nggak mas itu. Udah gue langsung ke keamanan stasiun. Dari situ satpamnya bilang, mas maaf saya nggak ada laporan kehilangan beberapa menit ini gitu. Coba masnya langsung ke keamanan, pokoknya langsung ke staf stasiun lah gitu. Akhirnya gue diantar, yang mana diceritain kronologinya, terus dikasih surat pernyataan hilang gitu. Ya udahlah, gue tulis gitu. Di detik itu tuh gue masih pas ditanya kayak orang linglung, kayak gue masih nggak nyangka gitu, kayak anjir ini HP gue dari tahun 2020 yang semua data gue di sana gitu hilang, bener-bener hilang gitu. Jadi ya udah, gue gue berkali-kali nanya ke pihak stasiunnya, mas ini bisa ketemu gak ya mas gitu. Wah kalau itu saya nggak bisa mastiin mas itu, cuma kalau staf kami menemukan itu sudah pasti mas, kami jamin bakal dikembalikan. Cuma kalau ada orang asing atau orang luar yang ngambil, kita nggak bisa jamin bakal dikembalikan gitu. Oke. Servis Pak motornya Pak. Ya elah, maksud gue servis kan ya lu nggak harus servis daleman lah, yang penting mah oli aja servis tuh. Nah jadi kembali ke kronologi tadi. Abis itu gue pulang, gue tuh di stasiun tuh hampir 1 jam anjing nyari kayak orang ini. Bener-bener gue tempat gue lewat tuh gue cari-cari gitu, takutnya gue jatuh atau apa gitu. Padahal mah kayaknya nggak mungkin. Cuma tetap gue lakuin karena gue ya berusaha lah gitu. Habis itu gue pulang kondisi sedih gitu. Bahkan abang parkiran aja, bukan parkiran, penitipan motor kan ya, karena gue kan udah langganan situ ya. Woi bos, kenapa bos gitu? Ya umur gitu, gue ceritain dah, HP saya hilang bang gitu. Waduh kenapa? Ya, akhirnya dia ini, ya sabar ya bang ya gitu. Habis itu gue keluar dari penitipan motor, bayar ya, pasti
langsung ngegas punya langsung full speed ahead ke rumah. Gue langsung pas gue nyampe rumah gue langsung cek laptop, buka laptop, gue lacak mencoba find Davis ya, dan ternyata hasilnya nihil. Kenapa nihil? Karena belum HP gue tidak terdeteksi, tidak menyala, tidak aktif gitu. Jadi ya terakhir dilihat ya ketika gue merasa kehilangan jam 1-an itu udah dan kalau kata temen gue ya, itu tuh si malingnya cerdik. Jadi ketika dia udah dapet, dia langsung direset HP-nya, bener-bener direset. Jadi ya data hilang dan look like a brand new, jadi HP baru lagi. Kan kalau kalau HP Android ya, lu dapet HP Android nih, nemu lah minimal. Itu tuh sebenarnya simpel. Kalau lu mau jadi milik lu, tinggal reset aja, tinggal lu flash ulang, udah. Caranya ribet nggak? Enggak sih, nggak ribet, sederhana gitu. Gue kayaknya juga bisa, cuma ya gue nggak akan lakuin juga gitu, karena ya yang ngapain juga, buat apa? Kan nggak boleh bro. Mencuri itu tidak boleh. Ingat, mencuri itu tidak boleh bro. Seterpuruknya lu, seininya lu gitu, janganlah. Pasti ada jalan lain gitu. Karena gue udah pernah kok ngalamin betapa hutang gue banyak, betapa ditagih-tagih. Tapi sedikit pun, tapi itu cerita nanti lah. Itu jangan itu. Emang ini pengaruh sama pendidikan moral, pendidikan agama, sama pendidikan orang tua dan pendidikan lingkungan gitu. Dan tadi balik ke kronologi tadi, jadi berantakan kronologinya ya. Dan ya itu, gue cerita ke orang tua gue. Bentar, ada motor lewat. Gue cerita ke orang tua gue gitu, ma ini aku habis kena musibah gitu lah gitu. Kaget, orang tua gue kaget gitu. Abang gue juga kaget gitu. Abang gue bantu gue dengan cara dia hubungin pihak stasiun pusatnya buat minta akses. Abang gue tuh cukup powerful bro, serius dah. Abang gue tuh cukup powerful. Gue nggak akan cerita kerjanya apa, cuma ya he strong and powerful. Jadi ya gue dikasih, gue bawa ininya nggak ya? Bentar. Jadi gue dikasih, pokoknya dikasih keterangan kalau CCTV sudah dicek, tapi menunjukkan, sorry, gue ralat. Nih, menindaklanjuti nomor kasus bla 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 yang disampaikan via ini terkait permintaan pencarian barang tertinggal di stasiun Bekasi. Kami sudah berkoordinasi bahwa bla 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 ditemukan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Jadi intinya di sini dia tidak menemukan gitu. Ini abang gua minta akses, pokoknya minta akses KAI lah gitu. Dan itu gue dapet ini kondisi masih di rumah ya. Ingat, kondisi masih di rumah. Habis itu iya buat orang tua gue nyaranin gitu, buat mastiin mending datang langsung gitu. Kan tadi abang gue udah nyoba via online gitu dan gak ada salahnya kan. Ya udah, gue jadi pas nyampe rumah kondisi masih shock gitu. Pas gue cek laptop Find My Davis juga nggak aktif. Gue langsung langsung berangkat lagi gue, tapi sholat asar dulu, terus makan ya abis itu langsung gue, jadi tuh masih kondisi capek, gue sama bapak gue langsung ke stasiun Bekasi dan kantor polisi. Di stasiun Bekasi ternyata gue dikasih tahu, mas maaf di sini nggak ada CCTV. Gue langsung yang bener mbak gitu kan, mbak itu ya tadi. Iya, di stasiun Bekasi ini kan lagi pembangunan, jadi kita belum masang CCTV gitu. Gue langsung kaget, ini segede gini itu gak ada CCTV-nya. Ini kan perusahaan negara ya, punya negara, dan why gitu, sangat why, kenapa nggak ada CCTV-nya gitu kayak. Terus kalau ada apa-apa kena gimana gitu. Gue tapi gimana, gue nggak ada hak buat ini gitu. Gue juga ngerasa kalau emang ini tuh beneran ada yang nyolong, nggak mungkin juga staff ngambil kan ya, ada yang nyolong, gue yakin gitu. Dan ya udah, gue balik. Habis itu gue ke kantor polisi. Di kantor polisi ternyata kata pak polisinya,
Mas maaf, saya nggak bisa nerusin laporan ini karena Mas tidak bawa kardus box sama bukti pembelian gitu, jadi kita nggak bisa mau konfirmasi kalau yang hilang adalah handphone Mas gitu. Kata gue, aduh, ya udahlah gitu. Gue bilang ke Pak polisinya, ya Pak, kalau gitu besok saya kembali membawa kardus dan bukti pembelian saya gitu. Ya udah gitu. Habis itu gue balik dari stasiun Bekasi sama kantor polisi itu jam 7 malam lah gitu. Habis itu gue ya ya gue drop lah gitu. Tapi ya ya bingung gue tadi kayak makan jadi males, ngapa-ngapain juga jadi males gitu. Cuma ya gue berusaha untuk pelan-pelan bangkit gitu buat nerima gitu, sambil bapak gue sama ibu gue tuh kayak nasihatin gitu, kayak nyabarin lah gitu. Ya abang gue juga gitu, teman-teman gue juga gitu, kayak itu kayak support lah gitu. Dan ya gue bersyukur sama keluarga gue sama teman-teman gue gitu yang benar-benar dukung gue penuh gitu. Walaupun ada beberapa teman-teman yang yang bangsat yang malah ngomelin gue, cuma ya it's okay gitu. Kita kan namanya juga teman gitu, nggak ada yang sempurna. Gue akuin kesalahan gue gitu. Gue berharap ini semua nggak kejadian lagi. Gue jadi trauma gitu. Abis itu rencananya gue pagi pengen itu kan malam ya. Gue rencana paginya pengen ke kantor polisi, cuma ternyata gue ditugasin lagi ke DPR buat ketemu narsum gitu, dampingin senior gue. Aduh, alhamdulillah anjir sih lo bang. Dan ya abis itu ya selesai nih, pokoknya hari berlalu. Ini udah keesokan harinya ya, hari Kamis berlalu. Hari Kamis gue udah selesai kerja. Abis itu gue ke kantor polisi. Gue ke kantor polisi jam 11 malam. Di sana ya masih terima orangnya beda kayak kemarin gitu. Mas, ini saya yang kemarin. Saya kok nggak inget ya, beda orang Mas itu. Oh iya, siap gitu. Gue lapor gitu, gue ceritain kronologinya. Terus gue kasih buktinya nih Mas, buktinya HP saya boxnya ada nih, terus bukti pembeliannya ada gitu. Habis itu ya udah diproses gitu. Dan si polisinya ya terus terang ya, gue juga nggak berharap nggak expect kalau mereka tuh bakal do their job gitu, kayak entah apa yang dilakukan. Cuma ya gue berharap handphone gue bakal ketemu gitu. Itu kondisi jam 11 malam lah gitu. Habis itu ada kejadian lucu lagi nih. Ketika udah selesai prosesnya, polisi bilang, oke, prosesnya sudah selesai Mas. Nanti misalkan handphonenya ketemu, Masnya bakal kita kabarin ya gitu. Ini sebelum selesai ada yang mau ditanyain lagi nggak Mas gitu. Habis itu gue jawab aja, Mas saya mau nanya nih Mas gitu. Habis itu gue nanya gini, Mas, kalau misalkan ada teman yang nggak bayar hutang tuh gimana ya Mas? Saya udah lama nggak bayar hutang, kita tagih juga nggak bisa gitu. Habis itu dijawab gitu, oh itu bukan urusan kami gitu, itu kalau mau ke wait. Anjir, ada yang nelpon. Nah itu katanya gue dikasih tahu, katanya kalau begitu mah harusnya ke pengadilan bukan ke polisi gitu. Habis itu gue tanya lagi pertanyaan kedua, Mas, kalau misalkan kayak penipuan masuk kerja itu bisa dilaporin nggak Mas? Itu kayak tipu biaya ADM berapa dijanjin masuk ternyata nggak masuk gitu. Terus dia bilang, oh bisa Mas gitu, silakan lapor ke sini, silakan bawa buktinya gitu, nanti kita proses gitu. Terus oh ya udah makasih gitu. Jadi ya lumayan lah dapat info baru gitu. Nah itu buat kalian yang nipu-nipu, hati-hati ya. Dan terus itu juga buat yang mau bayar utang, buat yang nggak bayar hutang gitu, hati-hati, bisa dilaporin ke pengadilan gitu. Gue datanya pengen laporin temen gue. nggak bercanda. Abis itu apa ya? Nah ini nih kurang ajar lagi nih. Pas pulang, kan gue ke parkiran ya, kan gue bawa motor. Jadi gue ceritain sedikit behind the skinnya nih. Jadi di motor gue itu tuh nyantel jas hujan sama sendal. Karena itu kondisinya hujan gitu, hari Kamis itu.
Jadi gue berangkat ke stasiun tuh pakai jas hujan sama sendal. Takutnya kenapa gue pakai dua hal itu? Takutnya baju gue kebasahan sama sepatu gue kebasahan. Jadi ya gue pakai jas hujan sama pakai sendal gitu. Habis itu udah jas hujan sama sendalnya ya gue taruh di cantelin di motor. Habis itu pas selesai kerja gue langsung ke kantor polisi tuh malam-malam. Di kantor polisi gue parkir terus memproses laporan. Habis itu pas udah balik selesai laporan tuh ya tadi ternyata sendal gue hilang. Lu bayangin nggak, sendal gue hilang dan itu udah pasti dicuri. Nggak mungkin ada yang iseng ngambil, udah pasti dicuri lah. Gue nggak bisa bayangin loh sendal gue dicuri di parkiran kantor polisi. Ya wah gitu, itu jam 11 malam anjir. Dan itu kondisi gue udah lemas, udah capek, gue udah nggak mau memproses lagi. Gue nggak mau balik lagi ke dalam buat sendal saya hilang gitu, karena ya sendal Crocs itu, sendal Crocsnya juga Crocs yang KW gitu. Cuma ya itu sendal kesayangan gue, kalau udah lama juga kan ya. Gue tuh orangnya memang suka awet bro kalau nyimpen barang bro, karena gue ini sentimental. Gue tuh sangat menghargai value atau nilai suatu benda yang punya kenangan gitu, kayak wah gue sama sendal ini udah kesini gitu. Jadi ya gue sangat menghargai, dan ya gue cukup sedih tapi kayak kayak udah pasrah gitu. Gue kayak maksat kan. Cuma udahlah, gue balik itu sampai rumah. Pas nyampe rumah gue kaget bukan main. Gue capek, bener-bener capek, dan orang tua gue itu ngasih surprise, yaitu gue dibeliin HP baru. Ya bener, HP baru. Nah ini HP-nya lagi gue pakai buat ngerekam gitu. Gue senang banget. Seketika capek gue hilang gitu. Dan pas gue pulang juga gue dimasakin makanan favorit gue gitu. Di saat itu jujur gue mau nangis tapi nggak bisa, karena karena terlanjur capek. Dan cuma ya gue nggak bisa berhenti terima kasih. Ternyata orang tua gue sangat peduli, sangat mengerti gitu. Orang tua gue tuh sebenarnya tahu banget gitu kalau HP gue tuh, kalau di kerjaan gue, atau sebenarnya dari dulu sih, gue tuh perlu handphone yang benar-benar optimal, handphone yang benar-benar kuat lah gitu. Minimal ya sebenarnya handphone gue tuh handphone yang mid range sebenarnya ya, tapi karena misalkan uang gue gak mencukupi, gue punya HP 2 low, 2 HP yang low gitu. Jadi keduanya tuh saling melengkapi. Handphone lama gue tuh iPhone 6s. Terus karena waktu itu gue udah mulai kuliah dan juga gue udah mulai kerja yang agak memerlukan ponsel, jadi akhirnya gue beli HP baru dengan gaji gue, yaitu Redmi 9. Nah itu Redmi 9 itu yang hilang. Dan tadi balik ke HP, gue dibeliin HP tadi. Ya, gue seneng gitu di detik itu juga gue langsung download gue langsung coba cek masuk pakai akun Gmail gue yang sebelumnya gitu, apakah ada yang bisa di restore gitu. Dan ternyata gak bisa. Yang bisa di restore tuh cuma kontak sama gitu, kayak info akun gitu. Dan yang mana gue nggak butuh. Yang gue butuh tuh cuma foto sama videonya doang gitu. Cuma ya udahlah gitu, bersyukur lah. Abis itu gue langsung kontak Bayu, bukan Bayu orang ya, operator Bayu, buat konfirmasi kalau gue kehilangan dan gue butuh nomor gue kembali. Dan ternyata katanya bisa. Yaudah gitu. Abis itu ya udah, gue senang HP gue balik lagi. Dan kebetulan ya besok hari Jumatnya itu tuh gue bener-bener dibantu lah sama HP baru gue ini gitu. Jadi gue nggak berasa kehilangan HP. Jadi langsung pekerjaan gue diganti sama pekerjaan yang seharusnya dilakukan sama HP lama gue, dikerjakan sama HP baru gue gitu. Jadi ya itu kronologinya. Maaf kalau berantakan karena ya gue jujur masih shock sampai sekarang. Ini padahal udah hampir seminggu, cuma gue masih shock bener-bener. Itu gue baru sembuh sakit loh. Belum terlalu sembuh, cuma ya udah drop lagi. Bentar, gue minum dulu. Aduh, kayaknya kok gue susah buat ngomong ya. Kenapa ya? Oke, udah sebentar. Jadi itu kronologi gue. Dan buat sekarang nih, buat kalian yang dengerin, pesan gue adalah
detik ini juga kalian harus ngelakuin backup. Kenapa harus ngelakuin backup? Karena kita tuh nggak tahu hari sial tuh kapan. Kita nggak tahu musibah itu datangnya kapan gitu. Kayak kemarin lah tuh gempa Cianjur gitu, pray for Cianjur. Gue sempat ngerasain 2 kali. Itu bener-bener gue kayaknya pertama kali ngerasain gempa gitu. Jadi ya itu belakang lah. Gue jadi melebar kemana-mana ya. Ngejelas banget. Jadi kembali ke backup tadi. Backup itu penting karena tadi gue bilang kita nggak tahu data kita hilangnya kapan gitu. Kayak gue aja kemarin tuh, gue tuh sama sekali nggak nyangka. Padahal ya gue punya 3 akun Gmail. Itu kan berarti semuanya udah ada Google Drive-nya ya. Gue punya flash disk 2, gue punya laptop, punya SD card juga, punya kartu memori yang di kamera itu SD card ya. Nah SD card juga ada, micro SD card gue juga ada. Intinya total penyimpan, oh iya hard disk ekstra gue juga ada. Tapi gue sama sekali gak kepikiran buat backup gitu. Dan gue malah jadiin HP gue itu yang Redmi 9 itu jadi backup utama. Karena pikiran gue adalah itu gue bawa kemana-mana dan itu selalu sedia gitu buat gue gitu. Makanya gue full backup di sana, data kerjaan gue di sana, data kuliah gue di sana, dan sekarang gue kehilangan segalanya. Sangat-sangat menyedihkan gitu. Dan sekilas tentang HP gue adalah Redmi 9. Gue beli di tahun 2020 kayaknya. Iya 2020. Harga 1,950 plus ongkir berapa gitu gue lupa. Pokoknya gue beli online dari Tokopedia. So far ya Xiaomi always deliver the good performance itu di harga yang enggak semestinya gitu. Gue benar-benar enggak smooth tapi enggak nge-lag juga. Jadi benar-benar ngebut walaupun ada beberapa problem yang sangat kayaknya nggak bisa dihilangin gitu, kayak wifi yang tiba-tiba hilang gitu. Tapi overall gue sayang banget HP itu udah jadi saksi buat banyak sekali petualangan gue, termasuk Gojek gitu. Gue sedih banget karena ya itu semua data gue hilang, semua foto video sih lebih tepatnya. Itu foto gue ingat quotes ya, kalau nggak salah ini quotesnya David Gadgetin gitu. Suatu foto itu tidak akan terlihat nilainya ketika lu baru jepret. Suatu foto itu bakal terlihat nilainya ketika lu melihat lagi 2 tahun atau 3 tahun kemudian gitu. Dan itu terjadi sama gue gitu. Di beberapa hari sebelum hilang tuh gue sempet cek HP gue terus ngelihat foto-foto gue tahun 2020 gitu. Kayak waduh sedih banget gitu. Gak kerasa ya udah 2 tahun gitu. Udah gak kerasa juga udah mau 3 tahun nih. Udah kan ini 2023 nih, menuju 2023. Dan gue ini kan tipe orang yang suka foto-foto random ya. Suka foto random, video random juga. Semuanya karena kegiatan gue kan juga banyak ya. Entah itu di kerjaan, di ojek, di kuliah gitu. Dan tiba-tiba hilang semua. Sedih bukan main. Sedih tak berujung. Cuma ya mau gimana lagi, gak ada yang bisa gue lakuin. Si bangsat yang nyolong udah ini. Jadi ya Oke, balik ke ke tadi tips gue tadi, backup yang lupa. Terus nih ya, misalkan nih udah bener-bener hilang, bisa coba cara yang gue lakuin itu. Yang pertama, kalau ini berlaku buat Android ya, karena kalau iPhone mah udah pasti menurut gue bakal lebih sederhana lagi kehilangannya dan bakal lebih tenang. Karena handphone karena iPhone itu kalau hilang, misalkan nih gue nemu iPhone nih, itu udah nggak bisa diapain, nggak bisa gue reset, nggak bisa gue flash, karena si pemiliknya itu bisa mengunci. Dia tinggal akses iCloud-nya, tinggal dikunci aja, jadi nggak semudah itu lu ngereset itu. Bahkan di Amerika tuh sempat jadi kasus kan ya, teroris yang pakai iPhone, dan si pihak pemerintah Amerika tuh minta tolong bukain itu, dan si Apple nolak karena itu biar bagaimanapun juga itu kan privasi ya. Dan gue itu nggak tahu endingnya gimana ya, cuma ya logika aja, pemerintah Amerika yang segitu canggihnya aja itu nggak bisa membobol gitu. Gimana abang-abang yang ahli gitu, mungkin pakai cara bypass atau apa gitu mungkin bisa ya, cuma ya I don't know gitu. Cuma setahu gua iPhone itu kalau udah hilang ya bisa diamanin,
kecuali ya si pemiliknya itu tahu emailnya, tahu passwordnya gitu, bisa gitu. Jadi balik lagi ke tadi, misalkan HP kalian hilang atau tercuri, yang pertama kalian lakukan adalah cek di Find My Device, cek aja di Google Find My Device, cek di situ terakhir online kapan dan terakhir terlihatnya di mana. Itu kan bisa ditunjukin ya. Kalau gue waktu itu terakhir terlihat ya di stasiun Bekasi jam 1, tepat di mana HP gue hilang gitu. Siapa tahu kalian beda, coba aja. Dan situ tuh bisa ketahuan gitu kalau misalkan ya HP kalian tuh online dan kedetek lokasi di mana gitu. Udah tinggal gas aja, kejar gitu, cek aja samperin gitu. Dan kalau misalkan enggak bisa kedetek lokasinya tapi ininya nyala, itu tuh ada pilihan situ buat hapus data kalau nggak salah. Nah itu ya saran gue sih hapus aja gitu daripada datanya dipakai yang enggak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya langsung cek di FJB, langsung cek di semua marketplace HP bekas, terus ketik aja tipe nama HP kalian gitu. Misalkan HP gue Redmi 9 ya ketik aja, terus urut berdasarkan terbaru. Kayak gue waktu itu langsung gue cek di FJB HP gue Redmi 9 gitu. Ternyata banyak yang jual. Tapi ya gitu, nggak sesuai sama HP gue gitu. Gue tuh tahu banget HP gue kayak gimana gitu. HP gue tuh warnanya ya grey, ada baret-baretnya, nggak mulus. Pokoknya HP gue tuh nggak mulus karena beberapa kali banting. Terus di belakangnya tuh ada semacam bekas foto. Aduh, aku baru ikut lagi. Di HP gue ya itu ada ininya aja, ada foto kucing gue. Ya itu sayang, sedih banget aja. Jadi itu HP gue tuh ada kayak bekas foto basah, terus jadi ada kayak bekas tempelan gitulah. Itu nggak bisa dihilangin. Gue coba pakai nggak bisa dihilangin. Nah itu HP gue kayak gitu. Dan yang gue cek di FJB di marketplace tuh kebanyakan ya HP yang masih mulus, HP yang warnanya beda gitu. Lah gue nggak tahu ya, entah mereka ganti casing atau apa, cuma ya gue ngerasa itu bukan HP gue lah gitu. Itu sih kalau misalkan HP kalian hilang ya, yang pertama lacak, yang kedua cari di FJB gitu, siapa tahu dapat. Jadi ya itu sekian cerita berita kemalingan gue dan sekilas tentang HP gue. Buat kalian ya tadi gue bilang jangan lupa backup gitu. Kita tuh nggak tahu hari musibah tuh datangnya kapan gitu. Bisa tiba-tiba aja gitu. Gue sama sekali masih belum ikhlas, masih belum terima gitu atas semuanya gitu. Dan gue mau ngomong tadi gue lupa lah. Ya sedih gitu karena gue gini loh, akhirnya gue bisa ngomong dengan jelas itu. Yang penting datanya gitu. Semua orang gitu kan, kalau kehilangan kan yang penting datanya gitu. Gue juga mikir gitu. Gue di pesan gue nih kan bisa tulis pesan ya. Jadi di HP gue nih kalau hilang tuh itu ada pesannya gitu. Tolong biarkan saya backup data saya dulu, abis itu HP-nya jadi milik kamu gitu. Gue bilang gitu. Cuma ya HP gue nggak aktif, jadi dia nggak akan ngeliat juga gitu. Dan ya nggak ya mana mau malnya gitu lagi. Gue kan tinggal di reset itu juga udah hilang. Karena buat gue pribadi ya, kenangan itu nggak bisa diulang. Momen, kejadian, acara itu nggak bisa diulang gitu. Dan gue ngerasa banget tuh sedihnya gitu, kehilangan semua momen berharga gue gitu. Kayak aduh sialan. Dan yang paling sedih ya kucing gue gitu, karena di situ tuh gue nyimpen foto sama video kucing gue dari waktu masih bayi, gede sampai wafat. Ya Allah, itu padahal foto penyemangat gue itu, serius dah. Gue jadi pengen nangis kan. Jadi buat lu yang nyolong HP gue bingung mau komentar apa ke lu gitu. Cuma ya please balikin lah gitu. Kalau enggak ya gue ajar sih. Gue tumbuk kepala lu aja. Cuma ya gitulah. You're coward gitu. Lu kalau berani jamret gue gitu, lu face to face lah, jangan ngambil di belakang lah gitu. Apalagi lu nyolongnya di musola gitu. Otak lu gimana sih gitu.
Nah ini apa sebenarnya ini perdebatan panjang gitu yang tadi gue bilang gitu. Setiap orang itu kan punya pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan mental dan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan yang beda gitu ya. Jadi ya membentuk suatu pola pikirnya beda gitu antara benar dan salah. Dan gue juga nggak merasa gue superior ya, sama sekali nggak. Gue juga nggak merasa diri gue lebih baik gitu. Cuma misalkan ya gue juga di dalam di kondisi yang seperti itu, gue nggak akan ngelakuin sih, sumpah. Gue ada cerita. Jadi sekitar tahun 2021 awal ya, iya 2021 awal, gue mau ngirim paket ke JNE. Gue nggak akan cerita JNE di mana. Itu kondisi masih PSBB bro, masih PSBB dan sepi. Itu sekitar jam habis zuhur lah, jam 12:30-an. Gue ke kantor pokoknya ke JNE-nya lah gitu. Pintu kebuka, sumpah pintu kebuka. Gue bilang permisi. Gue permisi 3 kali gitu, nggak dijawab juga. Terus gue ganti assalamualaikum gitu 3 kali, nggak dijawab juga. Habis itu gue duduk lah di situ sambil gue cek kanan kiri, sepi banget sumpah. Ruko kanan ruko kiri itu kosong, sepi kayak tutup gitu. Habis itu pas gue di dalam kan gue duduk, gue cek kanan kiri di belakang, pojok kanan pojok sini tuh gak ada CCTV. Serius. Abis itu gue cek nih paket-paket itu, nggak gue pegang-pegang, gue cuma mandang-mandang aja lah, kayak ngeliat-ngeliat gitu. Terus gue ngeliat ada kotak kecil di packing kayu. Kotak kecilnya tuh kayak kotak poki. Dan itu sangat gue yakin itu adalah HP. Itu adalah handphone, apalagi tuh di tahun 2001 kan yang kardusnya kecil masih iPhone ya. iPhone sama Samsung S series itu mungkin ya, gue lupa. Pas gue cek lebih deket, ternyata bener iPhone. aduh itu ada 2 lagi. Lu bisa bayangin nggak ada juga kardus yang agak gede gitu, dispenser atau apalah gitu, gue lupa. Pokoknya itu ada banyak paket-paket yang menurut gue tuh bernilai. Dan misalkan kalau gue ambil terus gue kabur pun kayaknya juga nggak akan ketahuan juga, karena nggak ada CCTV dan juga nggak ada nggak ada yang ngeliat juga, saksi gitu. Soalnya sepi banget bro, itu PSBB juga kan ya. Abis itu gue disitu nunggu agak lama, sekitar 20 menitan itu karena itu barangnya urgent, gue pengen ngirim kan ya. Abis itu gue sambil main HP, tiba-tiba ada motor dateng. Terus si abangnya turun dari motor, lari kayak panik gitu lah gitu. Abis itu mas gitu. Abis itu bilang mas itu. Pas dia nyampe dia langsung cek barang-barang itu pas dia cek barang-barang, kayaknya dia cek ada yang atau enggak ya. Abis itu dia bilang gini, mas maaf ya mas, tadi saya ini habis keluar nyari makan terus lupa gitu buat tutup ini terus gitu. Terus dalam hati waduh parah banget itu. Bentar ya mas ya, bentar ini saya cek dulu nih ada yang hilang atau enggak gitu. Iya mas, itu santai gitu. Habis itu ya udah gitu, pas dicek ya alhamdulillah nggak ada yang hilang gitu. Habis itu ya gue bilang aja mas, ini saya mau ngirim paket gitu. Habis itu sama dia di input gitu. Terus dianya bilang, mas tadi nggak ngeliat kan ada orang masuk atau apa gitu. Gue bilang nggak ada mas itu. Oh syukur deh mas itu. Soalnya ini saya juga belum masang CCTV, jadi saya takut gitu. Waduh, bener kan kata gue kan itu tadi. Misalkan gue ngambil terus gue kabur juga nggak akan ketahuan juga, karena nggak ada CCTV, terus orang juga nggak saksi gitu. Cuma ya gitu, ya gue takut lah. Itu kan hal yang salah kan, hal yang salah gitu. Walaupun ada kesempatan emas gitu, yang nggak akan terulang kembali. Cuma ya jangan lah, kasihan. Bukan masalah kasihan juga, itu salah itu kan nggak seharusnya dilakukan gitu. Gue tuh selalu bilang, gue tuh bukan orang baik, tapi gue tuh orang yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Kalau memang gue disuruh mau ngirim paket, ya gue ngirim paket. Masa gue nyolong gitu? Jangan lah gitu. Terus ya si abangnya bilang gini, mas saya makasih banget ya mas gitu. Mas secara nggak langsung udah jagain ruko saya gitu. Ya udah gitu. Iya nggak, mas santai aja gitu. Habis itu gue balik ya udah lancar gitu. Jujur ya, ini jujur. Ya gue berharap ya dikasih lah gitu. Gue
minimal digratisin lah gitu. Ternyata enggak, ya udahlah gitu. Gue juga berharapnya sedikit kok gitu. Gue jarang berharap akan kebaikan gue gitu. Ketika gue melakukan kebaikan ya memang itu juga bukan kebaikan kan. Gue ulangin baik, itu bukan kebaikan, itu adalah hal yang seharusnya gue lakukan gitu. Dan gue emang gak seharusnya berharap seperti itu gitu. Itu cerita pertama gue. Dan yang kedua ini juga agak menarik karena ini kejadian waktu gue kerja. Gue nggak akan cerita kerja gue ini yang di mana. Intinya waktu itu gue lagi di toilet posisi di wastafel di cerminnya. Gue nemu jam tangan. Jujur gue nggak tahu jam tangan ini ori atau enggak. Tapi pas gue cek, wah ini mah kayaknya solid banget ini besinya gitu. Entah itu besi atau stainless steel. Ya pokoknya gue akuin keren lah gitu. Kokoh juga. Habis itu gue lapor ke senior gue, Mas, ini saya nemu jam tangan di kamar mandi. Mungkin Masnya bisa tolong cerita ke yang lain gitu. Kalau misalkan siapa tahu ada yang hilang gitu. Oh siap gak gitu. Habis itu ternyata yang nemu tuh staff bro. Yang nemu atasannya ya higher level gue lah gitu. Dan lu tahu apa yang dia bilang? Dia bilang gini, oh ini jam tangan saya mas. Tadi mas yang nemuin ya, makasih ya mas itu. Habis itu dia kabur pindah gitu, pergi gitu. Nggak ada basa-basi atau apa, nggak ada some kind of reward or something gitu. Di saat itu juga waktu itu kontrak gue nggak diperpanjang. Padahal gue udah kerja bagus, jujur, rapi, semangat, rajin, cuma ya udahlah. Ya bukan rezeki gue gitu. Gue emang waktu itu terlalu berharap gitu. Makanya gue itu kan kejadian udah lama ya. Sekarang gue belajar untuk tidak berharap atas hal yang semestinya gue lakukan gitu. Itu kan emang semestinya harus gue lakuin ya. Ketika gue menemukan sesuatu yang memang bukan punya gue ya, emang gue harus kembalikan lah ke orangnya gitu. Dan gue sudah lakukan itu gitu. Dan memang seharusnya gue jangan berharap sesuatu. Karena waktu itu gue sempat sering kayak nonton sinetron, sering nonton baca-baca status motivasi gitu kan. Kalau di status motivasi kan, misalkan si pegawai itu jujur, pegawai itu baik kan, langsung dikasih kejutan kan sama bosnya kan, kayak ini untuk kamu gitu karena kamu sudah jujur gitu. Sedangkan gue kagak gitu. Emang welcome to reality gitu. Makanya gue bingung, gue sial mulu. Gue makanya bingung, gue tuh udah selalu melakukan hal yang seharusnya gue lakukan gitu. Kadang juga gue melakukan hal-hal baik gitu, cuma ya kadang gue melakukan musibah mulu. Kenapa ya? Ya itulah hidup bro gitu. Sedangkan teman-teman gue yang lain yang hidupnya maksiat, yang gak pernah ibadah, justru hidupnya kayak enak gitu, terus beruntung mulu. Ada yang komen, lu mah gak ngerti mereka gimana gitu lah. Gue ngerti, gue tahu mereka cerita semuanya gitu. Oke, mungkin ada yang disembunyiin, cuma mereka cerita semuanya gitu. Dan mereka aja bahkan sempat simpati gitu ya. Yok lu, orang kayak lu masa sial mulu gitu. Parah dah. Habis itu apalagi ya? Oh yang ngomong-ngomong musibah datang tiba-tiba, turut prihatin, turut berduka buat yang kemarin gempa Cianjur. Gue sedih banget. Katanya kan korban jiwanya cukup banyak ya, 50-an gitu. Ya gimana ya? Gue ngerasain sempet 2 kali gempa. Jadi tuh kondisi gue lagi duduk di kasur, lagi lagi main HP, lagi duduk di kasur ya, bukan tiduran ya. Terus gue ngerasa kayak ada yang goyang, kayak gemeteran gitu, kayak gue pikir itu kucing. Sumpah gue pikir itu kucing gitu. Pas pertama kali getar gue kira itu kucing, paling kucing gitu. Terus kedua, ini agak kencang yang kedua, gue getar lagi gitu. Itu kondisi gue masih nggak tahu itu gempa ya. Tiba-tiba tetangga sama orang tua gue tuh keluar gitu sambil teriak gempa gitu. Gue langsung refleks gitu. Gue keluar langsung keluar. Habis itu ya udah, gue tunggu tenang dulu di situ. Gue tuh keluar rumah sekitar 5 menit lah gitu, memastikan kondisi aman itu. Habis itu gue balik lagi. Gue balik ke cek HP. Gue cek berita, belum ada. Berita di portal berita online tuh nggak ada. Tapi di Twitter tuh udah rame, di status udah rame banget gitu. Gue juga ikut bikin status gitu. FOMO aja. Habis itu ya udah, ternyata di Cianjur gitu. Gue cek teman-teman gue, kerasa nggak gitu, katanya ya kerasa juga gitu. Nah itu tuh yang tadi gue bilang, musibah datang tiba-tiba gitu. Apa kita siap? Nggak tahu. Siapa sih yang siap akan datangnya musibah gitu? Gak ada kan?
Oh mungkin orang kaya yang udah punya asuransi. Tapi kalau gue nggak siap sih. Gue selalu hidup untuk hari ini. Gue selalu mencoba berpikir positif dan juga berpikir hal-hal yang baik gitu. Jadi ya ketika ada hal buruk datang ya gue nggak siap. Segitu aja simpel gue. Habis itu apa lagi ya? Nyam. Intinya November tuh bangsat lah. Sejauh ini gue belum nemu hal-hal yang bikin gue senyum gitu. Setelah gue sakit seminggu, HP gue hilang, dan juga beberapa kerjaan gue yang lantar. Aduh, pokoknya kacau lah gitu. Gue berharap kedepannya bakal lebih baik lagi. Atas kejadian kemarin, gue tuh bener-bener berubah jadi trauma gitu kalau ngelakuin apa-apa di tempat umum gitu. Bahkan ini nih tata bahasa gue berantakan gitu karena masih grogi, masih kesel gitu. Kayaknya segitu aja dari gue. Nanti kalau ada sesuatu yang bisa gue tambahin. Sekian dari gue. Stay safe semuanya. Jangan lupa tadi pesan gue ya, backup sekarang juga. Backup semua foto sama video yang menurut lo penting. Bikin Google Drive terus upload semua itu. Ingat ya. Terima kasih.